Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Ayo, siapa nih di sini yang lagi mikirin untuk isi toples kue lebaran ya? Jadi mau saya kasih resep nih. Ini tuh kue kering isi kurma, atau kalau di Arab ini namanya makmul ya. Rasanya enak banget, manisnya pas, pokoknya enak banget lah. Jadi untuk teman-teman semuanya, siapa tahu ini bisa menginspirasi atau kalian suka gitu ya dengan resep saya ini. Jadi boleh kalian coba resep makmul ya. Ini tuh kalau di Arab namanya makmul ya. Ini rasanya enak banget, sama seperti tidak jauh lah dengan kue nastar, karena kalau kue nastar kan isinya nanas ya. Kalau ini isinya kurma dan luarnya kulitnya itu saya menambahkan keju, rasanya enak banget. Jadi jangan tunggu lama-lama, simak videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahan di sini ada 200 gram mentega yang suhu ruang, kemudian 6 biji keju keri. Ini 6 keju keri itu seperti ini ya. Nih kalau di Indonesia bisa kalian gunakan krem yang keju oles itu ya, bisa ya. Nah, untuk gulanya, gula pasirnya setengah cup. Ini tuh gula halus ya. Tuh, saya pakai takaran cup ya. Segini, kemudian akan saya aduk sampai tercampur rata. Nggak usah pakai mixer ya teman-teman, ini kayak gini aja pokoknya sampai tercampur. Pelan-pelan aja karena ini gulanya takut pada tumpah gitu ya. Nggak usah lama-lama, pokoknya seperti ini aja. Kalau sudah lembut tercampur, kemudian masukkan sedikit vanila bubuk ya, atau vanila cair boleh. Tapi kalau di skip juga nggak apa-apa, nggak usah pakai vanila juga nggak apa-apa, udah enak, udah wangi dari keju. Nah, untuk tepung terigunya 2 cup setengah ya, tapi kalian kasih 2 cup dulu, nanti yang setengahnya sisain aja. Jadi takut kan kadar tepung itu beda-beda ya, ada yang kurang, ada yang lebih gitu untuk ke adonannya itu ya. Karena berbeda merek tepung gitu ya, beda juga kadar airnya gitu ya, jadi bisa kurang bisa lebih. Nah, kalau saya sedikit-sedikit dulu gitu. Kalau udah 2 cup, kalau apapun itu yang saya buat gitu pasti saya sisakan sedikit dulu, jadi nggak langsung gitu ya. Terkecuali saya bikin bolu gitu, kalau bikin bolu gitu udah tahu ini harus segini gitu. Tapi kalau untuk biskuit, jadi saya suka sedikit-sedikit dulu gitu ya, karena lebih baik kurang nggak boleh ditambah gitu daripada kebanyakan, nantinya susah gitu ya, karena ke kuenya juga jadi kurang enak gitu kalau kita kelebihan gitu dari takarannya. Nah, seperti ini aja tuh, cantik ya, cuma ulen gini-gini udah tuh, pokoknya udah seperti ini tuh ya, cantik sekarang. Nah, sekarang kalau udah beres adonannya, tutup sebentar, lalu saya akan membuat isiannya. Ini untuk isian kurmanya ini tuh 1 kilo ya, 1 kilo. Kemudian saya buang bijinya, saya tambahkan 1 sendok teh mentega atau margarin atau butter, apa saja boleh ya, yang penting jangan minyak aja. Nah, kalau minyak boleh kalian kasih minyak zaitun ya, yang asli. Nah, lalu saya tambahkan setengah sendok teh kayu manis bubuk, sedikit hel atau kapulaga ya, hel itu. Kemudian saya kasih sedikit nutmeg itu apa namanya, oh iya, biji pala yang udah bubuk, kasih sedikit begitu. Nah, kemudian bulat-bulat dan simpan seperti ini nih. Cuma diaduk-aduk aja, udah nggak dimasak ya. Nih, kalian kalau mau bikin kayak nastar dulu, bikin bulat-bulatin gitu. Kalau udah ini tuh nggak bakalan habis semuanya ya. Dari adonan ini bisa semuanya, tapi untuk kurmanya itu, untuk isiannya nggak habis semuanya, itu paling separohnya gitu ya, karena ini tuh 1 kilo. Nah, dikarenakan cetakan kue makmulnya males, saya tuh mukul-mukulnya gitu ya, karena suka berisik gitu. Jadi saya gini aja lah, dicetak kayak daun, kayak bikin nastar gitu ya. Nih seperti ini.
Tuh, kalian mau pakai cetakan, mau dicubit-cubit kayak gini seperti saya, kayak daun, kayak bunga, kayak apa boleh ya. Karena yang kayak cetakan yang dipencet itu dulu saya lupa bawa pulang gitu, saya bawa pulang, nah udah deh, saya nggak bawa balik lagi ke sini gitu, jadi nggak ada. Nih seperti ini ya. Lakukan semuanya hingga selesai. Saya cuma ngasih tahu satu aja ya, biar tidak kelamaan gitu videonya. Nah, sekarang akan saya panggang kurang lebih 150 suhu ovennya ya. Kemudian dipanggang kurang lebih 15 sampai 20 menit menggunakan api sedang ya, 150 aja atau 160. Jangan lama-lama ya, pokoknya udah kering di bawahnya, kemudian di atasnya. Nah, ini untuk loyang kedua sisanya ya. Tuh jadi segini, pokoknya ini enak banget, wangi kejunya itu mantap. Nah, saya kasih lihat lagi, pokoknya untuk teman-teman semuanya pasti udah pada pinter cara bikin kue nastar gitu aja. Bentuknya mau kalian bentuk apa saja boleh. Kalau kalian punya cetakan makmul sih enak, kayak cetakan apa kalau di Indonesia itu buat mound cake apa gimana, jadi yang dimasukin dicetak langsung dipencet gitu, udah gitu, jadi enak gitu. Kalau saya ini tuh punya saya bilang saya bawa ya ke Indonesia, kemudian di sini saya males beli lagi gitu, jadi udah kayak gini aja lah, yang ada aja. Tuh seperti ini, cantik ini tuh, enak banget. Sekarang ini mau saya panggang sampai matang ya. Nah, ini hasilnya. Kalau udah matang bawahnya, itu di atasnya juga ini ya dipanggang gitu, biar cantik aja gitu. Nih untuk teman-teman semuanya, jadi untuk kalian gitu ya, kalau ingin dikasih taburan gula bubuk boleh ya, ini di atasnya. Tapi kalau saya nggak mau ya, karena nggak mau saya. Kalau kalian mau boleh ya ditaburi gula bubuk kayak donat gitu, jadi cantik gitu. Nah, dan ini hasilnya. Pokoknya kalau kalian nyari kue lebaran gitu ya, bikin seperti ini. Nah ya, nah untuk teman-teman semuanya, untuk keju, jadi kalian boleh kasih keju oles ya, yang ada di Indonesia itu di supermarket. Saya lihat juga yang apa mereknya itu saya lupa, pokoknya ada ya. Nah, kasih keju itu 3 sendok makan gitu, udah cukup tuh seperti ini. Ini tuh enak banget, ini cuma 3 bahan loh teman-teman, jadi wajib kalian coba ya. Untuk kurma banyak di Indonesia juga, murah-murah lagi ya. Jadi sekian dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu mampir, yang sudah share video saya. Terima kasih banyak. Semoga saya juga pasti akan share video kalian ya. Jangan lupa mampir balik, saya juga pasti mampir balik ke kalian semuanya ya. Hatur nuhun. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya juga mau minta maaf ya kalau saya terlambat berkunjung ke tempat kalian gitu ya, karena saya lagi sibuk nge-DJ. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Saya itu bisa dipanggil Aida Sanusi atau Pawan Si Ayang juga boleh ya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep lagi, resep semprit susu maizena atau semprit susu, bisa dibilang juga semprit 3 bahan gitulah, pokoknya sesuai yang nyari aja gitu ya, mau nyebutnya apa aja boleh. Yang penting ini tuh semprit yang sangat renyah dan mudah banget dibuatnya. Yang nggak punya mixer, yang nggak punya apa itu namanya oven, ini tuh bisa banget ya. Jadi bagaimana cara membuatnya, simak videonya hingga selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nah, pertama-tama di sini ada 150 gram mentega yang suhu ruang ya teman-teman. Jadi ingat ya, menteganya harus suhu ruang, jangan baru keluar dari kulkas, dan jangan dilelehkan juga ya, pokoknya suhu ruang. Kemudian saya tambahkan susu kental manis 125 ml ya. Nah, ini tuh aduk sampai tercampur merata, jadi nggak usah dipakai mixer, ini cukup pakai sendok aja seperti ini sampai tercampur ya susu sama mentega. Kalau sudah, masukkan tepung maizena sebanyak 250 gram atau seperempat ya.
seperempat kilo. Jadi saya tuh kasihnya sedikit-sedikit dulu ya, nih seperti ini. Jadi biar apa, nanti kalau masih kurang atau kebanyakan gitu, takut kebanyakan, makanya saya apa, kasih sedikit-sedikit dulu. Ini tuh totalnya 250 gram ya, tapi saya kasih sedikit-sedikit dulu begitu. Nah, aduk perlahan-lahan seperti ini ya, jangan barbar gitu karena ini bisa ngabrul gitulah kemana-mana gitu. Jadi saya pelan-pelan aja dulu, nanti kalau udah agak tercampur baru saya uleni pakai tangan nih seperti ini. Ini juga pakai tangan saya pelan-pelan ya, karena ini tuh ngabrul, apa bahasa Indonesianya ngabrul itu ya, berterbangan aduh, bahasa Sunda saya ini kemana-mana ya. Nih saya juga pelan-pelan pakai tangan gitu nih, seperti ini, karena kan suka kemana-mana gitu tepungnya tuh, seperti ini. Pokoknya ini tuh apa namanya, adonannya itu wangi sama lembut banget gitu ya. Nih seperti ini tuh cuma 250 gram ya. Untuk per resep akan saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Di sini juga full gitu ya, orang cuma 3 bahan. Resepnya cuma tepung maizena 250 gram, susu kental manis 125, dan untuk mentega 150. Udah segitu aja diuleni seperti ini nih. Kalau udah tercampur nggak ada terigunya, baru kalian uleni cepat-cepat atau keras-keras boleh gitu, karena udah nggak ada tepung yang bisa berterbangan. Nah, sekarang saya cetak menggunakan spuitnya, itu nggak tahu spuit apa ini, saya ya belinya di toko bahan kue aja, cuma 6.000 kalau nggak salah ya dulu itu. Jadi pengen saya tuh beli yang plastik itu dimasukin terus dipencet gitu ya buat bunga dahlia, tapi saya nggak punya gitu, belum punya. Jadi saya suka pakai ini aja. Nah, seperti ini aja. Kalian mau dicetaknya pakai apa, pakai cetakan apa saja boleh, yang penting jadi bunga dahlia ya. Nih, mau bentuknya mau panjang, mau pendek, mau gimana terserah gitu, yang penting rapi, cantik. Nah, ini tuh resep ini tuh bisa juga kalian dikasih dengan coklat, biar pengen warna pink, warna hijau, warna apa saja terserah gitu ya. Tapi saya ini pengennya bikin yang original aja, yang warna biasa gitu ya, yang warna aslinya kue kering gitu. Nah, setelah saya cetak, kemudian saya kasih choco chips. Nih seperti ini aja, choco chip ya. Saya tuh teman-teman pengen banget lihat bolu mekar itu di mangkok itu yang lagi viral itu, pengen saya. Tapi saya tuh nggak punya SP. Kalau nggak pakai SP bisa nggak ya? Yang tahu komen ya. Pengen bikin gitu bunganya, bolu kukusnya itu mekar gitu, tapi nggak pakai SP. Saya tuh pengen gitu. Karena kan itu kan semua yang harus pakai SP semua gitu. Saya nggak punya SP. Adanya cuma baking powder, baking soda, nggak punya gitu. Yang tahu komen ya, bisa nggak gitu kalau bikin bolu kukus mekar nggak pakai SP. Nah, sekarang setelah dikasih choco chip, saya panggang kurang lebih 20-25 menit dengan api sedang ya. Tuh hasilnya seperti ini. Ini cuma api bawah aja ya, jadi nggak usah kalian pakai api api atas gitu, cuma di bawah aja dengan api sedang. Saya tuh ini tuh kurang lebih 25 menit menggunakan api 150 atau 40 pokoknya. Nih, cantik kan? Ini bentuknya beda-beda ya. Ada yang panjang, ada yang bunga dahlia gitu. Cantik-cantik banget. Ini tuh anak-anak suka banget, makanya saya bikin ya. Tuh cantik ini tuh. Ini tuh dari tadi udah dimakanin sama anak-anak teman-teman. Jadi kalian jangan kaget ya. Dan 250 gram itu menjadi banyak. Kalau saya pakai toples mah, toplesnya itu toples yang ukuran besar kali ya. Karena saya di sini menggunakan toplesnya yang besar gitu. Jadi hasilnya cuma satu toples gitu, nggak punya toples-toples yang plastik itu yang bulat yang biasa dijual buat kue nastar gitu, nggak punya. Ini saya kasih teksturnya seperti ini tuh,
remui banget, renyah, garing gitu, pokoknya enak banget, lumer di mulut gitu. Ini juga bisa ya, kalau kalian ingin dengan warna coklat, bisa kalian pakainya susu coklat gitu ya, susu kental manis warna coklat, dan tambahkan sedikit pasta coklat, jadi warnanya itu coklat gitu ya, bagus banget pokoknya. Tapi saya sukanya ya ini warna original gitu ya, tuh keprul pokoknya kalau bahasa Sunda mah ya. Ini tuh enak banget dan anti ribet, kue lebaran tahun 2023 lah ini tuh. Semoga aja gitu ya banyak yang suka ini tuh. Tapi nggak tahu ya apakah teman-teman udah sering bikin kue semprit ini apa belum ya, kan ada yang suka ada yang enggak begitu ya. Nah jadi hasilnya seperti ini udah dimakanin sama bocil dari tadi ya, jadi sisanya tinggal segini. Ini di mangkok ini dan juga di wadah tutup ini nih, udah dimakanin tadi tuh penuh tuh, jadi tinggal segini lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Pokoknya jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu mampir, sudah nge-share video saya, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa dicoba resepnya ya, di recook dong, nanti tag saya. Hatur nuhun. Hai Besti, assalamualaikum. Siapa di sini yang masih gagal kalau bikin nastar ya teman-teman? Ini tuh kue lebaran favorit keluarga, dan ini kue nastarnya tanpa mixer, anti gagal. Pokoknya resepnya enak banget, wajib kalian coba. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga selesai. Pertama-tama di sini ada butter ya. Ini tuh 200 gram ya. Ini tuh butter, full butter. Jadi untuk kalian semuanya jika ingin menggunakan margarin ataupun mentega boleh ya, tapi merek Blue Band atau yang Blue Band Cake and Cookies gitu ya. Ini tuh bagus banget kalau Blue Band dari Cake and Cookies, wanginya dapat. Pokoknya enak banget ya kalau pakai yang merek Blue Band itu. Tapi merek yang lain juga banyak, cuma kalau merek Blue Band itu endul gitu ya. Nah ini tuh 200 gram, kemudian 1 kuning telur, dan untuk gulanya ini saya menggunakan 50 gram ya teman-teman. Nah untuk teman-teman semuanya, jadi kalau bikin kue nastar itu harus sama seperti timbangannya. Kalau nggak pakai timbangan, pakai cup gitu ya, pakai takaran, jadi nggak bakalan gagal. Makanya ini saya waktu mau buat kue nastar saya timbang dulu gitu ya. Nah di sini untuk yang kering-keringnya ada tepung maizena, ada tepung terigu, dan juga vanili bubuk, kemudian susu bubuk udah saya tambahkan di sini ya. Jadi untuk resep fullnya silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Nah jadi saya tidak menggunakan mixer ya, cuma diaduk pakai spatula aja. Lalu nanti saya akan lanjut pakai tangan gitu ya, jadi biar cepet aja. Kalau saya jarang pakai mixer, kalau mau pakai mixer juga di mixer menteganya itu sama gula sama kuning telur cuma sampai tercampur aja, nggak nyampe berapa menit gitu ya, sebentar aja. Nah sekarang mau saya aduk ya, saya uleni pakai tangan. Ini tuh cuma sebentar aja, ini tuh saya gini tipis-tipis gitu ya. Jadi saya pakai sarung tangan, kemudian nih diaduk seperti ini aja. Jadi nggak usah di mixer sampai gimana gitu, kan ada yang suka jadinya akhirnya itu lumer gitu. Kalau bagi saya yang lumer itu ya kayak gitu, di mixer terlalu banyak. Nah di sini saya menggunakan butternya merek Lorpak ya. Kalau di Timur Tengah saya menggunakan Lorpak, dan yang merek ini Palermo gitu ya. Ini tuh produk luar semua gitu. Nah hasilnya seperti ini. Nah untuk selai nanasnya di sini saya tidak videokan ya. Kalian kalau ingin resep nanasnya silahkan cek juga di bawah gitu ya, cara membuat selai nanasnya. Karena ini selai nanasnya saya bikin udah lama gitu. Nah seperti ini, untuk pokoknya sesuai selera aja ya. Kalau kue nastar ini ciri khas di hari raya gitu ya.
Nah ini tuh kalau lebaran itu pasti nggak ada kue nastar gitu ya. Ini resep andalan saya juga karena ini tuh nggak ribet gitu, nggak harus di mixer sampai gimana gitu. Untuk yang teman-teman yang nggak punya mixer, ini tuh cocok banget ya. Jadi cuma diaduk-aduk saja, gula halus sama telur sudah halus, baru masukkan bahan kering begitu ya. Nih seperti ini ya. Jadi ini kalau kalian tidak ingin buat, di beli aja di toko bahan kue. Selain nanasnya yang udah jadi banyak juga kok, murah juga gitu, bukan ini juga ya. Tapi ya kalau selain nanas yang buat nastar itu harus beli di toko bahan kue, bukan selain nanas yang buat roti gitu ya. Selainnya itu tuh kayak agak ada jelinya atau gimana gitu ya. Itu saya juga banyak di sini, ada yang strawberry, ada yang blueberry, ada yang nanas, ada nih di sini ya. Tapi saya tidak menggunakan itu, cuma menggunakan yang saya buat gitu, nanas asli sama gula, udah dikasih sedikit kayu manis dan juga cengkeh gitu, dimasak sampai mengental, sampai pokoknya sampai gulanya larut gitu, pokoknya sampai kering gitu. Nah pokoknya saya semuanya nggak bikin bunga, nggak bikin apa, enggak ya, saya cuma bikin seperti ini aja. Diambil satu adonan, dikasih isiannya, lalu saya bulat-bulat, udah segitu aja gitu ya. Lakukan semua hingga selesai. Nah sekarang mau saya panggang. Ini untuk olesan ada 2 kuning telur, 2 sendok makan minyak sayur, kemudian diaduk rata, lalu saya tambahkan sedikit perasan vanila. Saya kasih sedikit vanila dan juga perwarna makanan yang warna oranye ya. Ini tuh kenapa saya liatinnya sedikit aja ya yang ini, karena kalau waktunya mengoles itu bikin cararang ke teman-teman ya. Nah untuk teman-teman semuanya, kalian ingin dioles seperti saya, pertama mau masukin ke dalam oven boleh gitu ya. Kalau kalian mau nantinya biar glowing gitu ya, jadi ini tuh nastarnya itu dipanggang dulu sampai matang, misalkan 20 menit. Kalau sudah matang dikeluarkan, biarkan dingin. Kalau udah dingin diolesi 2 kali, dan itu hasilnya akan kinclong, sekinclong-kinclongnya pokoknya ya. Jadi hasilnya bagus banget pokoknya. Dan dipanggang dengan api sedang ya, menggunakan suhu 140 sampai 150, kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Nih hasilnya seperti ini. Dikarenakan lampu di rumah itu semuanya kuning ya, jadi harap dimaklum untuk teman-teman semuanya. Tuh di sini karena ovennya itu besar, jadi apinya juga ikut-ikutan gitu ya. Ini tuh saya tadi itu manggangnya itu di bagian atas ya. Jadi pas kedua kalinya itu atasnya itu saya tuh loyangnya itu agak ke atas gitu, jadi agak pecah-pecah gitu. Apa ini namanya, kulit telurnya, apa olesannya itu agak pecah. Tapi kalau ininya enggak pecah, apa namanya, nastarnya itu, kulit nastarnya enggak pecah ya. Karena kalau enggak bakalan pecah kalau si apa ini namanya, nastarnya itu enggak saya mixer sampai pucat gitu. Kalau kalian pengen di mixer gitu atau diaduk, cuma sebentar aja gitu, jangan sampai berbusa jadi besar gitu, jangan ya. Tuh hasilnya seperti ini, bagus, cantik. Dan saya juga kurang tahu sih kenapa gitu kalau dikasih kuning telur itu suka pecah, belum tahu. Saya juga nanti mau nyari ya di Google atau apa namanya, penyebab open apa penyebab apa, saya juga kurang tahu ya. Kadang-kadang gitu pecah, kadang-kadang enggak. Tapi kalau nastarnya enggak gitu, yang itu kulitnya itu saya yang nanti mau saya nyari ya. Jadi sekian dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun untuk teman-teman semuanya yang sudah komen, share video ini. Ini pokoknya wajib kalian coba ya. Resep ini tuh anti gagal, sumpah banget. Dan pokoknya intinya jangan di mixer. Kalau saya nggak di mixer gitu, terserah kalian kalau mau di mixer ya. Nih ini tuh pokoknya enak banget. Kalau saya dipanggangnya ini tuh kurang lebih 20 menit, api bawah saja, udah gitu ya. Hatur nuhun, saya banyak ngomong ya. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membagikan resep kue kering
ini tuh resep kue kering enak, lumer. Pokoknya kalau kalian udah mencoba resep ini pasti ketagihan. Jangankan kalian ya, bos saya aja sampai ketagihan kalau saya itu sering diminta terus gitu ya. Jadi ini tuh lebih enak dari kue kacang kata bos saya. Kata saya juga sama sih, ini tuh enak banget, wajib kalian coba di tahun ini ya, buat suguhan di hari raya. Nah, pertama-tama di sini ada gula ya, ini tuh bukan gula bubuk ya, gula biasa aja, gula biasa, gula pasir. Kemudian saya tambahkan mentega. Ini untuk mentega 65 gram ya. Nah, untuk minyak gorengnya apa itu namanya 100 ml. Pokoknya untuk resep saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Nah, ini ada kuning telur 1 biji. Kemudian tadi itu saya tambahkan baking powder ya, seperempat sendok teh. Kemudian saya aduk seperti ini aja, nggak usah sampai halus-halus, gini aja ya. Kalau kalian ingin memakai spatula boleh gitu ya. Ini dicampur sekaligus juga sama tepung terigu sama telur boleh, ini tuh nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian tambahkan tepung terigu 250 gram atau 2 cup kurang seperempat ya. Ini sedikit saya sisain dulu ya, karena kenapa saya tidak langsung 250 gram dimasukkan ya, karena tepung terigu itu kadar airnya itu berbeda-beda ya, setiap merek itu pasti beda begitu ya. Nah, kemudian saya aduk pakai tangan aja nih seperti ini ya. Dan di sini itu untuk baking powder seperempat sendok teh, dan untuk baking soda saya lupa ya. Jadi sekarang saya mau kasih dulu baking soda. Nah, ini tuh untuk baking soda seperempat sendok teh baking soda, 1 sendok makan air. Seharusnya sebelum saya nguleni itu kalian siapkan dulu ya, jadi biar tidak lupa, karena kue kering ini itu harus pakai baking soda ya. Nah, ini tuh adonannya seperti ini tuh. Ini tuh kelihatan keras tapi ini enggak keras ya. Ini tuh agak kasar, ada gula-gulanya itu. Ini tuh enak banget, nggak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Pokoknya kalian wajib coba kue kering ini ya untuk tahun ini. Nah, sekarang saya mau kasih baking soda ya. Nih seperempat sendok teh baking soda ya. Campur dengan air biasa 1 sendok makan ya, tuh segini aja. Nah, kemudian aduk baking sodanya sama air nih seperti ini biar larut. Kalau sudah larut, ini tuh langsung kalian tuangkan ke adonan ini ya, yang tadi tuh seperti ini. Udah, jadi sekarang diuleni lagi sampai tercampur merata. Pokoknya ini tuh agak kasar gitu ya. Kalian tahu kan yang resep kue kacang itu? Nah, seperti itu teksturnya ini tuh. Nah, seperti ini. Diamkan dulu ya kurang lebih 5 menit karena saya tuh lupa tadi ngasih baking sodanya itu terakhir gitu, dikasih airnya. Jadi saya diamkan dulu 5 menit baru saya nih uleni lagi seperti ini, langsung saya cetak. Nah, kalau kalian ingin ukurannya sama, kalian kalau mau di gram boleh ya. Kalau nggak mau di gram, kalian ambil sendok takar yang ukuran 1 sendok kecil itu. Untuk takaran sendok kalian pakai yang takaran sendok kecil. Pokoknya kalau ingin besar pakai takaran besar. Pokoknya sesuai selera aja ya. Nah, biar semuanya sama. Kalau saya nggak mau nimbang, nggak mau juga dicetak satu-satu lah, lama gitu. Nah, ini aja saya bisa pakai gini, dipencet-pencet gitu ya. Udah kayak gini. Bisa kalian juga misalkan pakai tutup apa saja boleh gitu ya. Nih saya liatin ya. Ini ciri khasnya kayak gini ya. Ya di rorombehen ini. Apa itu namanya? Rorombehen teh naon?
pecah-pecah gitu. Nih kalian boleh pakai ginian ya, pakai tutup jadi langsung. Kalau nggak mau pakai tutup kayak tadi kayak saya gitu, ditekan bisa gitu, pakai apa saja boleh, yang penting harus ada ciri khasnya rorombehen ya, pecah-pecah begitu kalau tak tahu rorombehen. Nah seperti ini aja ya, tuh ditekan udah beres. Nah kalau kalian ingin ukurannya sama yaitu ya di gram, kalau nggak mau di gram dicetak pakai sendok gitu, jadi sama ukurannya ya. Sekarang diolesi sama 1 kuning telur, 1 sendok makan minyak, lalu saya tambahkan sedikit vanila ya. Nah kemudian saya tambahkan wijen putih. Nah kalau kalian punya wijen yang warna hitam, kalian tambahkan wijen hitam, dikarenakan ini saya nggak punya wijen, saya kasihnya haba soda ya, ini tuh. Nah kemudian akan saya panggang kurang lebih 10-15 menit menggunakan api sedang, kurang lebih 150 ya, 15 menit sampai 20 menit aja ya, pokoknya api bawah aja, nggak pakai api atas saya manggang. Nah dan ini sudah matang dan udah dingin. Ingat ya teman-teman, jangan kalian pas keluar dari oven kan masih panas, jangan dipegang ya, ini tuh lumer gitu, empuk ya, kayak apa ya, nanti saya bikin ya, namanya graibe, makanan orang Timur Tengah, itu rasanya enak banget kue keringnya ya, nanti saya bikinin. Jadi selagi panas ini tuh cuy kausan ini nggak boleh dipegang ya, karena lumer bisa pecah langsung gitu ya di tangan. Jadi kalau kalian udah kelihatan coklat, udah matikan api, simpan sampai dingin. Kalau udah dingin baru diangkat satu persatu nih seperti ini ya. Itu enak banget, pokoknya lumer, pokoknya nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Wajib bunda yang nonton di video saya ini wajib nyoba resep ini, pasti ketagihan ya. Ini tuh rasanya enak banget, bahannya juga ekonomis, cuma 1 telur, cuma gula sama mentega juga dicampur sama minyak pokoknya. Dan jangan lupa ya, kalau bunda bikin ini baking soda peran utamanya ya, kalau nggak ada baking sodanya no ya, jangan bikin kalau nggak ada baking soda, harus pakai baking soda ya. Ini tuh pokoknya enak banget, kue tahun 2023, kue terbaru pokoknya ya. Nah jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun pada teman-teman yang udah subscribe, dan terima kasih yang selalu hadir di video saya, selalu share video-video saya. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya, dan semoga kita semua dilancarkan rezekinya ya, insya Allah gitu, apalagi sekarang mau bulan Ramadan. Hatur nuhun ya.